Oke, perkenalkan saya Muhammad Fikri Haikal, mata kuliah di e-Business di Universitas Cyber Asia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya tentang pengembangan aplikasi ya e-commerce di shop ya. Saya sedikit detailkan untuk penjualan barang elektronik berbasis website. Jadi dari proposal ini kita akan membahas beberapa tema ya. Yang pertama itu ada dari pendahuluan, kemudian dari sisi tinjauan pustakanya, kemudian dari metode, apa aja target pencapaian yang akan saya cek, dan RAB, jadwal, dan terkait kesimpulan kita. Yang pertama, pendahuluan. Nah, apa sih yang melatar belakangin saya membuat proposal ini? Yang pertama, barang elektronik itu adalah saat ini itu merupakan salah satu kebutuhan primer dari masyarakat modern. Ya. Saya dibilangnya kenapa kebutuhan primer di sini dalam arti hal ini dapat ditinjau dengan kewajiban dari setiap masyarakat saat ini untuk terhubung dan berkomunikasi ya satu sama lain dengan permasalahan yang sederhana ya, sekalipun mulai dari pelaporan, tanggap darurat ya sekitar 123 atau apapun ya tentang hal-hal darurat, kebutuhan umum, dan beberapa hal yang mendasar dari sisi kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya ya, memang tidak semua daerah atau dari kalangan memiliki akses mudah terhadap produk-produk elektronik. Nah, di sini saya menawarkan sebuah sistem e-commerce ya, menjadi solusi untuk tepat guna untuk memfasilitasi transaksi daring ini dengan berbasis website. Nah, platform ini tuh lebih mudah diakses dan hemat biaya sebenarnya. Nah, salah satu proposal penelitian ini itu sangat penting karena mengusulkan sistem e-commerce G-Shop sendiri dengan pengembangan fitur yang mendukung proses jual beli elektronik sendiri secara online dan secara efektif dan efisien. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Jadi, state of art saya di sini, pertama ya pastinya e-commerce itu menurut Dianto di salah satu bentuk bisnis yang paling pesat perkembangannya di era digital karena mampu mengurangi adanya batasan waktu dalam sebuah transaksi. Nah, kemudian pemilihan web framework seperti CodeIgniter di sini khususnya ya, itu sangat membantu dalam pengembangan sebuah website sendiri gitu. Karena dari sisi struktur kodenya, efisiensi dalam pengembangan itu pastinya dan keamanannya. Jadi di CodeIgniter sendiri itu menggunakan sistem MVC ya, model views control yang sangat baik untuk teknologi ini yang menunjukkan bahwa pengembangan e-commerce menggunakan CodeIgniter itu dan MySQL khususnya untuk database-nya itu menghasilkan sistem yang stabil. Nah, kemudian pengembangan aplikasi marketplace sendiri itu untuk layanan reparasi barang seperti elektronik ya, berbasis Android atau website itu menunjukkan integrasi antar teknologi digital dan kebutuhan konsumen. Jadi sangat potensial ya untuk ditingkatkan dalam bentuk platform e-commerce. Roadmap-nya kali ini yang pertama, saya akan melakukan identifikasi kebutuhan dulu, yang pertama. Kemudian saya melakukan perancangan sistem dan database. Jadi dari identifikasi kebutuhan, itu akan dibetuin butuhnya apa, kemudian saya melakukan perancangan. Nah, setelah perancangan itu baru mulai nih, saya melakukan pengembangan website itu sendiri, yaitu Cishop. Setelah pengembangan, saya akan melakukan testing, kemudian diintegrasikan pembayaran, itu next-nya ya. Itu salah satu next-nya dan bisa dilakukan optimalisasi SEO dan marketingnya itu sendiri. Metode yang saya pakai, yang pertama, identifikasi kebutuhan sistem. Nah, sistemnya itu seperti apa, perancangannya terhadap sistem itu berbasis apa, website-nya itu tadi kayak framework itu menggunakan apa, database itu menggunakan apa, itu harus diidentifikasi dulu. Kemudian, fiturnya apa aja nih yang ingin kita bangun, penggunaannya melalui pengelolaan dari e-commerce itu sendiri. Nah, ini salah satu rancangan bisnis prosesnya. Jadi, mulai dari pelanggan, mengakses ke website Cshop itu sendiri, kemudian mencari produk. Nah, dari cari produk itu kan divalidasi nih, apakah barang itu tersedia atau enggak. Nah, kalau kosong ya akan balik lagi ke produk, masuk ke keranjang, pembayaran, info dari form pengiriman, melakukan pembayaran, dan akan divalidasi nih di sistem input buktinya. Itu sudah ada langsung di sistem administratif dari sistemnya sendiri. Kalau diterima, maka dia akan lakukan update status pesanan dan selesai. Ini salah satu rancangan bisnis sederhana dari sebuah proses dari aplikasi Cshop itu sendiri. Nah, ini salah satu perancangan basis data. Jadi apa-apa aja sih yang bakal disimpan? Yang pertama pasti ada sistem chart, pengguna sendiri yang akan kita record dari sisi produk itu akan kita simpan di satu database table sendiri. Kategorinya apa aja? Nanti itu akan disimpan orders detail dan orders itu hampir sama, cuman bedanya orders detail itu akan mendetailkan dari sisi penggunaan itu sebagai foreign key dari masing orders atau ngubungin antara orders dan produk. Nah, kemudian orders confirmation gitu. Nah, pengembangan fiturnya itu pastinya ada 4 ya. Jadi yang pertama ada home, chart itu untuk keranjang, home itu untuk akan menampilkan tampilan awal dari mulai dari barang, harga, kategori, dan searching barang itu sendiri. Kemudian
register, login itu salah satu authentication-nya, kemudian ada admin ya di sini. Jadi admin itu di sini bisa nge-maintain sendiri, nge-manage admin page-nya itu sendiri juga, mulai dari barang, produk, user, dan orders ya. Nah, admin page-nya itu juga dari profile, orders, logout. Nah, itu salah satu dari sisi administratornya. Itu dari pengembangan fitur sistemnya. Nah, implementasinya ini apa? Nah, pasti saya menggunakan keamanan data karena dari CI sendiri itu udah anti SQL injection, security library-nya dari CI3 itu otomatis meminimalisir dari sisi SQL injection. SQL injection itu kayak database yang masih bisa diinjek dari luar sehingga dapat melakukan mengakses database-nya gitu. Nah, pengolahan datanya pasti menggunakan best practice karena query-nya udah pakai from library dari C3 sendiri. Pengembangan fiturnya menggunakan MVC, Model Views Controller, jadi tidak natif, jadi otomatis sudah punya base-base-nya sendiri dari model, views, controller. Nah, tampilan aplikasinya pasti responsif karena kita pakai Bootstrap di sini udah yang Bootstrap 5. Nah, salah satu target capaiannya tuh apa ya? Yang pertama, dari proposal ini nantinya akan ada jadi aplikasi web e-commerce ya di Cisol. Nah, itu salah satu yang kewajibannya dari proposal ini. Kemudian saya bisa menciptakan di dua ya. Pertama di artikel bisa dilanjutin dan dokumentasi dari manual book dari aplikasinya itu sendiri. Ini salah satu RAB ya. Nah, RAB-nya ini cukup murah ya, karena ini pengembangannya bisa dari self investment sendiri, mulai dari komponen hosting dan domain, pengembangan dan testing, dan pasti publikasi jurnal ya. Dan jadwalnya sendiri itu mulai salah satu jadwal yang bisa saya susun dari Mei, Juni sampai Juli. Nah, mulai dari notifikasi, tadi pengembangan, dan sekarang udah di tahap dari sisi penyusunan laporan. Nah, ini kesimpulan dari sini kita dapat menyimpulkan ya, sistem e-commerce itu sendiri ya, khususnya Cishop itu pasti yang dibangun berbasis website ya. Nah, itu ada 4 yang bisa dapat kita simpulkan. Yang pertama, dari sisi continuous improvement-nya. Karena sistem ini tuh menggunakan udah framework, jadi pengembangan fiturnya itu akan terus bisa dikembangin nih. Mulai dari basic yang hanya sebatas berjualan, kemudian bisa nanti next-nya mulai dari payment gateway, mulai dari pembayarannya masih manual, konfirmasi, nanti itu bisa dikembangin lagi. Itu pertama continuous improvement. Yang kedua easy access. Sangat mudah diakses karena website nggak perlu ada aplikasi khusus, nggak perlu ada OS sendiri, Android, iOS, PC sendiri itu bisa akses langsung. Self investment, tadi RAB udah saya tampilin, itu tidak terlalu besar karena memang modal yang itu bisa lebih resource ya, karena dari sisi aplikasinya, penulisan kodenya itu rata-rata open source yang kita gunain, tidak ada pembayaran. Jadi itu hanya pembayaran untuk support supaya aplikasinya bisa online. Nah, kemudian combine pasti dapat dipadukan. Jadi website sendiri itu bisa pakai sistem SEO sendiri, mulai dari Google Ads, FBS, AdWords, dan social media dan lainnya. Itu bisa dimasukin dari sisi websitenya itu sendiri. Nah, pasti yang prinsip pertamanya itu ialah mudah dan cepat. Itu yang paling utama. Oke, itu salah satu kesimpulannya. Nah, terima kasih sebelumnya, dan ini salah satu daftar pustaka yang saya ambil untuk mereproduksi dari proposal saya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa kembali.